Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Pada kajian di awal pekan pertama di tahun baru 2024 ini, kita bahas surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Diawali dari kalimat lafaz ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dalam iman ada makna Islam. Dalam iman dan Islam harus ada wujud dan hasil ihsan. Sehingga dalam ilmu tauhid disebut rukun agama. Iman, Islam, ihsan. Ini harus sinergik, tidak boleh terpisah, apalagi hilang. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada pada diri kita sebagai orang yang beragama. Kalau salah satunya tidak ada, berarti agamanya masih kurang sempurna. Iman, Islam, dan ihsan. 3I maknanya menjadi 3M. Iman artinya mengakui ajaran. Ajaran Rasulullah, Quran, hadis. Islam menerima ajaran, perintah dan larangan. Perintah dilaksanakan, larangan dijauhi. Ihsan adalah mengamalkan ajaran. Jadi 3M. Mengakui, menerima, mengamalkan. Kalau salah satunya hilang, maka kurang sempurna. Mengakui saja tidak menerima, maka omdo. Menerima tidak mengakui, maka tidak akan diterima. Mengakui menerima tapi tidak mengamalkan, bisa jadi berguguran pahalanya, hanya teori. Maka mengakui, menerima dan mengamalkan itu harus ada ketiga-tiganya. Itu makna iman, Islam, ihsan yang pertama. Merujuk kepada Quran surah Al-Hujurat ayat 14.
Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada orang Arab Badui tiba-tiba datang di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia mengatakan, kami beriman ya Rasul. Lalu Allah memerintahkan untuk mengatakan, qul lam tu'minu. Kamu itu belum beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Imannya belum masuk ke dalam hati. Berarti apa kalau begitu iman, Islam dan ihsan? Iman artinya amalan batin. Islam amalan zahir. Amalan batin, zahir itu pasti ada setiap kita beramal. Contoh sholat. Setiap sholat ada batin, ada zahir. Zahir itu yang nampak, batin itu yang tersembunyi. Amalan batinnya adalah ikhlas. Itu batin. Walaupun Bapak Ibu mengatakan saya ikhlas, belum tentu itu amalan batin. Bisa jadi orang yang mengatakan ikhlas tidak ikhlas. Jadi karena ikhlas itu bukan dikatakan, tapi dirasakan. Sama dengan kalau anak muda, cinta itu bukan dikatakan, tapi dirasakan. Perjuangannya, pengorbanannya seperti itu. Nah, ikhlas itu persis kalau diibaratkan gula. Jadi air kopi tidak pernah disebut gulanya, tapi terasa manisnya. Teh manis, tidak pernah gulanya nampak, tapi terasa bahwa teh itu ada manis, ada gula. Kecuali hanya satu yang ditampakkan, penyakit gula, baru ditampakkan itu. Kalau yang lainnya tidak ditampakkan itu. Jadi ikhlas itu tidak ditampakkan, tapi terasa manfaatnya. Itu ikhlas. Kalau Ibnu Qayyim yang mengatakan tempatnya ikhlas itu di hati. Hakikat ikhlas itu adalah membuang seluruh penyakit hati. Kesempurnaan ikhlas itu kejujuran. Jujur itu bukan dikatakan, tapi kemanfaatannya. Terlihat, nampak bahwa orang itu jujur dan tidak, itu nanti dalam perbuatannya. Nah, iman adalah amalan batin. Sedangkan Islam amalan zahir yang nampak. Dalam sholat ada gerakan, ada bacaan. Maka setiap sholat ada batin, ada zahir. Ada yang tidak nampak, ada yang nampak. Yang tidak nampak adalah ikhlas. Yang nampak gerakan dan bacaan. Makanya disunnahkan ketika Bapak Ibu bacaan sholat itu harus ininya digerakkan lidahnya dan bibirnya. Karena yang disebut dengan bacaan itu digerakkan, bukan dalam hati. Digerakkan tapi terdengarnya oleh kita. Jadi bukan diem bacaan itu dalam sholat itu, tapi digerakkan. Kenapa? Merujuk pada hadis Rasulullah, kalau membaca bacaan sholat itu jenggotnya tergerak. Terlihat oleh para sahabat. Maka digerakkan, bukan diam. Itulah makna bacaan. Bacaan itu harus menggerakkan lidah dan bibir. Sehingga tergerak, jenggotnya itu bergerak-gerak. Kalau yang punya jenggot itu. Kalau yang tidak punya jenggot,
jangan memaksakan diri untuk punya jenggot gitu ya. Gitu. Nah, wujud dari amalan yang tersembunyi dengan yang nampak adalah ihsan. Ihsan itu artinya akhlak. Contoh kita ambil dalam Quran surah Al-Fat ayat 29. Tarahum rukka'an sujjada. Kamu mereka memperlihatkan bahwa mereka ruku sujud. Itu yang nampak. Ruku sujud itu terlihat. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharap ridha Allah. Itu tidak nampak, batin. Berarti zahir yang nampak, batin. Tapi hasil dari yang nampak dengan yang tidak nampak, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tampakkan bekas amalan zahir dan batin itu adalah akhlak yang baik. Jadi itu. Jadi puncaknya amalan zahir batin adalah akhlak. Kalau akhlaknya jelek, perilakunya jelek, berarti batinnya bermasalah. Ada something wrong. Batinnya bisa jadi harus diinstal ulang. Diinstal ulang atau didebrak bisa jadi. Di program baru itu. Jadi harus amalan zahir yang nampak dengan yang tidak nampak adalah akhlak. Minimal akhlaknya 4 saja. 1, wajhun malihun. Wajahnya selalu ceria. Tidak menunjukkan cemberut, bimoli, bibir monyong 5 mili gitu. Jadi ceria, fresh and fun lah. Jadi selalu segar dan menyenangkan wajahnya. Enak dilihat orang wajahnya itu. Tidak menunjukkan nyurang, liur. Itu. Tidak, tapi enak dipandang. Apalagi kalau murah senyum. Itu enak dipandangnya. Makanya dalam bahasa itu kalaulah bapak, ibu tidak bisa memberi senyum, maka jangan menghina orang. Kalau tidak bisa memberi senyum. Kalau tidak bisa membahagiakan orang, jangan mencela. Kalau tidak bisa memberi, jangan menahan hak orang. Jadi jangan membenci tapi memuji. Jangan mengejek tapi mengajak. Itu prinsip itu. Jadi selalu itu batin itu, akhlak itu, wujudnya. Yang kedua, qalbun naqiyun. Tampakkan akhlak berupa hati yang bersih. Penyakit kesal, benci, marah, pemitiasa, tampakkan. Tahun 2024 itu menampakkan itu. Jadi anggap Bapak Ibu tahun 2024 itu di akhir tahun 2023 kemarin, Bapak Ibu seperti nonton film lah. Film itu yang ditonton oleh kita menyenangkan dan indah ditonton, enak ditonton karena sudah mengalami proses panjang. Dari mulai syuting, kemudian setelah syuting dibawa ke kantor. Ada edit, ada sensor, ada dubbing. Jadi kalau 2023 kemarin ada perilaku, akhlak, karakter jelek, kita harus mulai edit, sensor. Itu. Kalau ada tutur kata yang selalu marah, yang menyinggung perasaan orang, menyakiti orang, mengandung kebohongan, dubbing. Dengan tutur kata yang bagus. Sehingga tahun 2024 Bapak akan menayangkan perilaku itu, perilaku yang enak ditonton, enak dilihat. Dalam bahasa Sunda menghirup dipikar sep ku batur, kena.
Geus maot dipikasono dipikanineng ku batur. Ulah dugikeun tahun 2024 hirup pikasebeleun batur. Jadi batur ninggal urang teu kalakan naek can sidara. Geus maot Pak RW meser domba syukuran. Syukuran naon Pak RW? Syukuran si eta maot, warga urang aman. Kunaon? Piatohun batur urang maot teh. Piatohun batur pikasieun batur. Kade tong ngalangkung bumi eta ngucuk jurigan sia. Jadi enak sebelum Allah yang menayangkan film kita. Dalam Quran surah As-Sajdah ayat 11 itu. Lau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim. Seandainya kamu melihat tayangan film kita. Nanti itu. Tayangan itu penuh dengan dosa, dengan salah, dengan noda. Maka bukan enak ditonton kita sebagai peran utama, tapi kita menundukkan kepala. Karena malu. Tontonannya tidak enak. Karena itu sebelum Allah yang menayangkan film kita sebagai peran utama, maka edit, sensor, dubbing. Itu tahun 2024 itu. Harus menayangkan film-film yang enak. Maka dalam istilah Quran surah Al-Hasyr ada kalimat wal tangdzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu diartikan muhasabah. Muhasabah itu apa? Dalam tafsir Mawardi, apabila Bapak Ibu hidup dari mulai jam 6 pagi nih. Atau dari mulai jam 5 lah. Atau bagi yang rajin sholat berjamaah, dari mulai jam 4 itu sudah mulai hubungan komunikasi dengan sesama manusia. Maka apabila kita sudah mulai komunikasi dengan manusia, hidup, terus sampai kita masuk kegelapan malam. Berarti anggap maghrib, jam 6. Bulak-balik lembarannya. Kertasnya dibulak-balik. Itu muhasabah artinya. Dibulak-balik. Ketika dalam kertas itu terdapat kebaikan, maka bertekadlah untuk istiqamah. Untuk ajak konsisten. Istiqamah itu ajak konsisten. Kalau diibaratkan kendaraan, dia melaju dalam kecepatan tinggi tapi stabil. Itu kan mobil mewah itu kalau di tol. Kalau mobil carry itu masih goyang. Mobil Avanza juga masih goyang kalau busnya niat. Jadi stabil, itu istiqamah. Tahun berganti tahun tapi tetap stabil, tetap semangat berbuat dan menyebarkan kebaikan. Itu istiqamah. Ketika dalam lembaran-lembaran itu ada kebaikan. Ketika saat di lembaran-lembaran itu ada noda, ada salah, ada dosa, bertekadlah untuk cepat tobat. Jadi muhasabah itu setiap hari, bukan tiap tahun. Makanya kalau dalam hadis lain, ada 5 hal yang harus disegerakan. 5 hal yang harus disegerakan. 1, segerakan tobat. Apabila kita dosa. Setiap orang itu pasti memiliki dosa, salah. Karena orang yang baik itu bukan orang yang suci, bersih, tidak memiliki dosa. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, 135. Ada kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Sehingga Allah mencintai, menyukai orang-orang yang baik. Siapa orang yang baik itu? Walladzina idza fa'alu fahisyah. Apabila orang itu punya kejelekan,
dosa, langsung dzakarullah. Langsung segera ingat pada Allah. Untuk apa? Dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Langsung tobat. Jadi itu, orang yang baik itu orang yang ketika ia sadar salah langsung perbaiki diri. Sebenarnya kalau kita memahami secara mendalam, dalam istilah Sunda mah ngeregepkeun kalimat doa wudu, maka itu adalah muhasabah. Kan wudu itu setelah wudu kita menghadap kiblat, doa. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Pada saat wudu ada 9 anggota wudu, 8 anggota wudu. Satu, pertama adalah mencuci kedua telapak tangan. Nah, ya Allah, sebelum saya mencuci kedua telapak tangan, ini jari-jari saya ini suka ngetik di HP. Menyebar hoak, fitnah, sekali ketik pas saya di grup. Nah itu, ya Allah, sekarang saya sudah basuh kedua telapak tangan saya. Tawwabin, jadikan saya, ya Allah, telapak tangan ini supaya cepat memperbaiki diri. Itu, baru telapak tangan itu. Setelah telapak tangan, berkumur. Ya Allah, sebelum saya berkumur bisa jadi mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang. Kata-kata dusta, memarahi orang. Setelah berkumur, ya Allah, saya bukan hanya harum dengan odol, dengan air, tapi juga tawwabin, perbaiki kata-kata saya, mulut saya. Itu anggota wudu itu. Kemudian istingsar, memasukkan air dalam hidung. Ya Allah, bisa jadi sebelum saya masukkan air dalam hidung, saya mencium sesuatu yang jelek. Kemudian setelah mencium, saya suudon. Aduh, pasakan enak. Anjakal eta koret tuh bagi-bagi. Bisa jadi kan dari tetangga kita mencium pasakan yang enak. Tapi kemudian diiringi dengan suudon. Pasakan anak enak jika nama. Anjakal eta si ibu tek sokoret cara berbagi. Tah. Jadi kadang diiringi dengan itu. Ya Allah, setelah saya istingsar, tawwabin. Bukan hanya bersih dengan air, tapi juga bersih dari ciuman-ciuman yang jelek. Kemudian baru membasuh muka. Ada mata. Bisa jadi ya Allah, saya sebelum wudu ini melihat sesuatu yang jelek. Ya Allah, tawwabin, perbaiki mata saya. Kemudian tangan. Bisa jadi ya Allah, saya bukan menjadi suri toladan, tapi main tunjuk wae. Interna nunjuk, tapi tidak menjadi suri toladan bagi orang lain. Atau tanda tangan, tapi ya Allah tanda tangannya salah ini. Atau pernah Noel atau mencibit orang sehingga orang sakit. Ya Allah, ini perbaiki, tawwabin. Kemudian mengusap kepala. Ya Allah, sebelum saya wudu bisa jadi saya punya pikiran-pikiran jelek. Suudzon, buruk sangka. Maka ya Allah, setelah saya mengusap kepala, husnudzon. Mindset pikiran saya, pikiran yang baik. Kaki juga sama, begitu. Ya Allah, ini langkah kaki saya kemana? Makanya Umar bin Khattab kalau setiap malam itu selalu menanya dialog dengan kaki. Kaki, dari mulai jam 4, kau lengkahkan kaki kemana saja tuh. Umar bin Khattab itu. Kesini. Itu. Awas, jangan ada dosa ya. Gitu. Jadi diajak dialog kaki itu. Kalau kita bukan diajak dialog, tapi usapan, sampai mijitan. Karena para regal.
Kalau kita tahu itu ya. Jadi ajak dialog. Ajak dialog itu. Imam Ibnu Abi Hatim kalau sedang malas ibadah, dia menggali di dalam rumahnya, menggali lubang seperti kuburan. Ketika malas ibadah, lihat lubang, baru rajin. Jadi kalau bapak, ibu dan mau itu, kalau malas ibadah, gali lubang di kuburan itu. Di rumah kita. Bukan hanya bikin kolam itu. Tapi kuburan, semacam kuburan. Kalau malas itu. Atau tidak menggali lubang pun, beli kain kafan sekarang. Simpen di mana tempat kita malas-malesan. Di rumah. Misalkan di kasur, simpen di kasur kain kafannya. Ada kain kafan, ada kapas, ada minyak nyong-nyong. Kalau sedang malas, lihat tuh. Itu sedang malas itu. Atau di depan televisi, sedang asik, lihat tuh. Itu Imam Abi Hatim itu. Sampai sepertinya, seperti itu ya Allah, luar biasa itu. Kalau sedang malas ibadah itu. Makanya dalam tasawuf ada istilah mujahadah. Kalau dalam bahasa Arab itu bukan hanya mujahadah. Mujahadah, ijtihad, jihad. Mujahadah itu apa? Pandai mengolah hati. Supaya hati ini bersih dari penyakit hati. Ijtihad, pandai mengolah akal pikiran. Supaya selalu mindsetnya positif. Jihad, pandai mengolah fisik. Supaya setiap gerak langkahnya dalam kebaikan. Jadi ada olah hati, olah pikir, olah fisik. Itu bukan hanya olahraga fisik. Kan fisik olahraga. Tetapi jihad. Betul olahraga adalah olah fisik. Tapi terus dalam kebaikan. Nah, jadi itulah sehingga tobat segerakan ketika salah. Yang kedua, ada yang harus disegerakan. Apa? It'amut ta'am idza hadarat dhaif. Segerakan, sediakan makanan ketika tamu sudah datang. Ulah dengkengke. Itu. Ada tamu, kayak atuh sekedap deui atuh urang masak heula tuh. Setacana tamu masak mah. Komo kayak tuh urang melak eta pare heula cenah. Sebelum ada tamu, makanya sunnah ketika kita akan bertamu, minta izin lebih dahulu. Pada saat minta izin, waktu kita sudah sediakan, maka ketika tamu sudah datang, segera. Bukan nanti. Komo, bade uih nembe, eta nuju nangeur cai. Bade uih eta nembe nangeur cai eta. Itu tadi atuh, dari tadi harus mau pulang baru nembe nangeur cai eta. Eta cenah nuju goreng sampeuh heula, mau pulang baru ditawari itu. Segera kalau ada tamu. Bahkan ketika fal yukrim dhaifah, ketika ada tamu datang, hari pertama memuliakan tamu itu, makanan harus lebih baik dari tuan rumah. Itu hari pertama. Ketika tamu itu nginep 2 hari, berarti hari kedua makanan sama dengan tuan rumah. Hari ketiga makanan itu sifatnya sedekah. Bisa lebih sedikit, sedekah itu bisa lebih banyak. Hari ketiga kalau nggak ada keperluan, silakan suruh pulang. Jadi 3 hari itu. Hari pertama lebih baik, makanannya dari tuan rumah. Hari kedua sama dengan tuan rumah. Hari ketiga sedekah. Itu memuliakan tamu itu. Ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Ketika ada tamu segerakan makanan sediakan. Jadi jangan sampai menyediakan makanan ketika tamu akan pulang itu.
Mau pulang minta izin baru. Kayak atuh udah mel kopi heula. Engke, ari tadi naon wae. Harusnya sebelumnya itu. Dan ketika saat bertamu, maka adab tamu itu ambil makanan yang terdekat. Jadi jangan panjang tangan. Yang terdekat itu ambil makanannya. Atau kalau mau itu dioper, kalau ini sudah oper ini. Gantian. Kemudian yang ketiga, hal yang harus disegerakan itu adalah mengurus jenazah apabila sudah wafat. Jangan dinanti-nanti. Kalau belum wafat jangan diurus. Setelah wafat, urus cepat. Bagi yang jauh, minta keridoannya. Kenapa? Kalau jenazah itu soleh, dia akan mengatakan, cepat anterin saya ke kuburan. Minta segera untuk dianterin. Cepat dianterin ke kuburan. Kalau sekarang kan kita hidup, Bapak Ibu hidup, tidak mau diantarkan ke kuburan. Tidak mau. Tapi saat kita sudah wafat, cepat anterin saya ke kuburan. Renyekan itu semua makhluk mendengar kecuali kita sebagai manusia tidak pernah mendengar. Kenapa? Kalaulah kita yang bernama manusia mendengar, khawatir pingsan atau kabur tidak pingsan juga. Cenah eta hirup deui cenah. Komo bari nyupir ambulan jenazahna Noel, enggalan atuh Pak supir, enggalan. Ditoel, bahaya nanti. Bisa jadi supirnya nanti kabur, mobil ambulan ditantunkan. Jadi cepat anterin saya ke kuburan. Sampai 3 kali. Kenapa? Kuburan bagi orang yang soleh dan solehah itu adalah raudhatum min riyadil jinan. Kuburan itu menjadi taman-taman surga. Makanya raudhah. Raudhah itu sebutan dalam hadis itu 3 tempat. Yang terkenal adalah di Madinah. Raudhah di Madinah. Yang kedua, taman surga itu hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an ketika bertanya, "Ya Rasul, wa ma biriyadil jannah?" Ya Rasul, apa itu taman surga? Rasulullah menyebut majalisul ilmi. Tempat kita menuntut ilmu. Seperti ini, Bapak Ibu, raudhah. Dapat taman surga. Jadi hadir di majlis ilmu, kita berada di taman surga. Kalau di Madinah dapat air zam-zam, raudhah. Kalau di sini alhamdulillah dapat mawaddah warahmah, mawaddah kerkaimah. Itu insya Allah itu. Kemudian yang ketiga, sebutan raudhah itu adalah nanti di kuburan. Ketika saat hidup kita tidak mau diantarkan ke kuburan. Tapi saat kita sudah wafat, soleh, ingin cepat diantarkan ke kuburan. Makanya sunnah ketika sudah wafat, segerakan untuk diurus itu. Yang keempat, yang harus disegerakan itu adalah membayar hutang jika sudah ada. Walaupun tidak nagih. Keun wae cenah si bapak eta mah bageur tara nagih keweng ke cenah engke. Jadi kalau ketika saat mau hutangnya semangat, tepat waktu ketika janjian juga, saat bayarnya nanti. Maka kalau sudah ada, segerakan. Kenapa? Kalau orang yang punya hutang berniat untuk tidak bayar, maka satu didudukan sebagai pencuri. Yang kedua, amal kebajikannya Allah transfer kepada orang yang menghutangi. Jadi secara hakikat ketika hutang itu tidak dibayar, untung Pak. Kenapa? Ketika hutang misalkan 100.000, dia punya kebajikan 100.000, maka Allah transfer 100.000 kebajikannya kepada orang yang menghutangi. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasul, bagaimana orang yang hutang ini tidak punya kebaikan? Kejelekan orang yang menghutangi, maka Allah ambil, ditransfer lagi kepada orang yang hutang. Jadi secara hakikat
hutang ketika tidak dibayar itu untung bagi yang menghutanginya. Rugi itu kalau mata kita melihat materi. Apalagi dalam jumlah yang besar. Itu. Rugi. Itu. Tapi ketika tidak dibayar, tidak punya niat bayar, maka itu resikonya orang yang tidak punya niat bayar. Makanya hutang itu wajib dibayar kepada siapapun. Suami hutang kepada istri karena mas kawinnya misalkan diambil, maka wajib dibayar. Suami mas kawinnya itu diganti. Kalau kata istrinya nggak usah dibayar, udah itu sedekah dari saya untuk bapak, berarti enak dimakan itu. Alhamdulillah, berarti istrinya solehah itu. Piraku ting ke suami jadi hutang itu. Makanya kalau mas kawin itu kan simbol. Kalau bagi laki-laki mas kawin itu hukumnya wajib. Kemudian bentuknya sedekah. Tapi nihlah yang disukai oleh wanita calon istri kita. Mas kawin itu juga simbol bahwa laki-laki itu sudah siap sanggup memberi nafkah dohir. Nafkah yang nampak. Kalau wanita ketika menerima mas kawin berarti simbol bahwa wanita itu siap dan mau memberikan auratnya. Ketika mas kawinnya hutang, maka wanita juga boleh menolak ketika suaminya noel. Boleh bayar heula. Boleh itu. Boleh ketika hutang itu. Kalau tidak ridho, kalau ridho boleh silahkan. Jadi amalan perempuan itu, amalan ibu-ibu itu sederhana. Setiap malam itu amalan yang sangat baik, Bu. Terbaik itu amalannya. Gimana amalannya? Ketika bapak atau suaminya menyebut, istri hanya mengatakan, sok atuh, itu pahala itu tuh. Nembe, kata suami, kata istrinya, sok atuh, pahala besar itu. Itu luar biasa, Pak. Itu. Nembe tutur kata sok atuh itu. Berpahala itu. Kenapa perempuan itu masuk ke surga sangat mudah? Satu rumusnya, ila sholat khamsaha. Satu menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, wasomat syahraha. Menjaga puasa Ramadan sebulan. Yang ketiga, wahafidhat farjaha. Menjaga kehormatannya. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat kepada suami, masuk surga. Kata Rasulullah, qilalah, katakan kepada istri seperti itu, adkhili min ayyi abwabal jannah. Silakan pilih, Bu, dari pintu mana surganya. Yang penting kuncinya adalah taat kepada suami. Kata, sok atuh, eta surga. Hanya jawabannya sok atuh eta teh. Namanya sok atuh eta teh. Tacan kadituna. Jadi luar biasa. Rajin puasa Senin Kamis, baca Quran, tapi tidak taat kepada suami, maka Allah tolak pahalanya. Itu kunci. Ada seorang ibu datang kepada baginda Rasul. Ya Rasul, saya ahli surga atau ahli neraka? Lalu Rasulullah balik tanya, Bu, di rumah ada suami enggak? Ada ya Rasul. Bu, suami itu dalam sosok suami ada surga, ada neraka. Kalau ibu ingin ke surga, taatlah kepada suami. Kalau ibu ingin neraka, sok ngangkrang ke suami. Seperti itu. Jadi ketaatan istri kepada suami itu jalan menuju surga. Itu luar biasa. Mata gampil istri masuk ke surga itu. Asal taat kepada suami. Beda dengan laki-laki. Kalau ingin masuk ke surga harus mengeluarkan keringat. Kenapa? Memberi nafkah. Beda itu. Memberi nafkah kepada istri itu. Apalagi kalau istrinya tidak ridho. Kita lihat bacaan sirat ta'liq ketika bapak menikah. Jika menyakiti badan,
jika meninggalkan istri selama 6 bulan berturut-turut, jika tidak memberi nafkah selama 3 bulan, istri mengajukan ke pengadilan dengan membayar iwad atau pengganti sebesar 10.000, sekarang sudah naik. Kalau di buku nikah bapak itu 1.000, maka jatuhlah tolak 1. Bukan? Jadi berat kalau suami itu. Maka istri mah kuncinya taat. Satu hari ada sahabat Rasul yang datang kepada istri karena ibunya sakit. Bu, ibu itu sakit. Tengok, mohon maaf, suami saya belum datang karena belum mengizinkan saya untuk pergi. Besoknya sakit parah, mohon maaf lagi, besoknya sampai meninggal dunia. Tidak datang juga. Orang ini utusannya sampai kesal, mengadukan kepada Rasul. Ya Rasul, ada perempuan yang dari mulai sakit biasa, sakit parah, sampai meninggal dunia. Saya jemput, saya beritakan, dia tidak mau nengok. Apa kata Rasulullah? Sungguh bahagia orang tua seperti itu. Kenapa? Punya anak taat kepada suami, sehingga dihapuslah dosa ibu bapaknya. Jadi ketaatan seorang istri kepada suami bukan hanya istri masuk ke surga, tapi dosa orang tua juga dihapus itu. Itulah mudahnya seorang perempuan, karena dalam suami itu ada surga, ada neraka. Mangga pilih. Luar biasa. Yang kelima, hal yang harus disegerakan itu adalah menikahkan gadis ketika sudah ada calon. Tidak dinanti-nanti. Apalagi gonta ganti pasangan, orang tuanya bahagia. Anak saya mah ganti lagi pasangan. Jalaran naon? Saha heula bapana. Bangga jadi. Bapana jeung mamahna. Udah bapana kasep, mamahna geulis. Gonta ganti pasangan. Segera kalau sudah ada calon. Nikahkan itu. Apalagi kalau dulu, orang tua kita dulu pembelajarannya, 1 hari datang, laki-laki 2 hari datang, ketiga kali baru ditanya. Itu. Kalau benar-benar silahkan bawa orang tuanya ke sini. Dulu sangat ketat orang tua kita itu. Kalau sekarang kadang-kadang cuek together. Cuek together. Sehingga kadang-kadang ada penyakit kesananya itu nantinya. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan. Cendol di kelapaan. Betengna bendol, bapaan kena. Itu. Jadi itu. Nah, oleh karena itu, muhasabah. Muhasabah itu edit, sensor, dubbing. Makanya ayat sebelum muhasabah dalam Al-Hasyr itu diawali dengan ittaqullah. Ittaqullah itu ada 2 makna. Satu, ittaqullah mengandung makna uqubah. Uqubah itu apa? Sanksi, adab. Bagi siapa? Bagi orang yang melalaikan waktu. Itu. Waktunya dia gunakan untuk senang-senang sampai lalai kepada Allah. Maka akibatnya sanksi. Makanya dalam Quran surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Maka Allah akan memastikan bagi orang yang melalaikan waktu pasti rugi. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, fungsi waktu itu ada 4. 1, yunasabu fiha rabbah. Fungsi waktu digunakan untuk ibadah. Fungsi waktu itu. Jadi dari waktu ke waktu tujuan kita hanya ibadah. Ibadah hubungan dengan Allah atau ibadah hubungan sesama manusia. Banyak cara untuk ibadah kita. Yang kedua, yuhasabu fiha nafsah. Fungsi waktu digunakan untuk evaluasi diri. Makanya dalam Quran surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ila-salati idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah.
Apabila sudah datang suara adzan, maka fas'au ila dzikrillah, segera. Fungsi sholat itu untuk apa? Satu, untuk menenangkan pikiran dan hati setelah kita sibuk. Yang kedua, untuk evaluasi. Itu, evaluasi. Yang ketiga, kalaulah sudah tenang pikiran, tenang hati, evaluasi setelah sholat akan memancarkan pikiran-pikiran, ide-ide yang inovatif. Setelah sholat itu bukan malas, tapi tambah rajin. Itu. Kalau kita setelah sholat zuhur itu kadang-kadang fas'aunya kemana? Fas'au bukan ila dzikrillah, tapi fas'au ila naum. Cepat-cepat segera untuk tidur. Itu. Sehingga bangun, tidur. Tidur, bangun. Itu. Nantinya anak buah, itu nyanyian Mbah Surip nantinya. Bangun, tidur, bangun, tidur. Makanya Rasulullah malam hari sedikit tidur. Siang hari sedikit tidur. Kita umatnya sedikit-sedikit tidur. Tekaup nyarande urang. Langsung tidur. Jadi pelor urang mah nempel. Yang ketiga, fungsi waktu itu untuk apa? Untuk yatafakkaru fiha min sun'illah. Untuk berpikir atau belajar. Jadi berpikir atau belajar. Terus merenungkan tiap hari kehidupannya. Jadi merenungkan diri kita saja yang hubungan dengan Allah itu. Dari mulai rambut. Rambut kepala panjang. Rambut halis tidak pernah panjang. Bulu mata tidak pernah. Hidung tidak pernah panjang. Terbatas. Jenggot panjang. Bulu dada panjang. Bulu terbatas. Seandainya rambut yang di kepala dengan bulu memanjang, Masya Allah itu. Atau bulu mata panjang, bulu halis panjang, kita akan terhalang itu melihatnya. Luar biasa, Allah teratur. Itulah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua apa yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Ketika kita positive thinking gitu. Ketika berpikir positif. Kemudian yang keempat, fungsi waktu digunakan untuk apa? Yakhlu fiha lihajati minal mat'ami wasyurbi. Untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Baik kebutuhan makan maupun minum itu. Bekerja, apapun pekerjaannya yang penting halal, bukan pekerjaannya dipulah pilih. Apapun silakan pekerjaannya. Yang penting halal itu. Itu fungsi waktu supaya apa? Ittaqullah, takutlah akan azab Allah. Supaya kita tidak mendapatkan azab nanti ligat yaumil kiamah nanti. Yang kedua, ittaqullah bermakna spirit untuk berbuat baik. Ittaqullah itu. Spirit mendorong, memotivasi untuk senantiasa berbuat baik. Sehingga spirit untuk mendorong berbuat baik itu satu, selalu memperbaiki diri. Karena menjadikan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi tampakan kita hari ini itu bukan tampakan kemarin. Setelah kita edit, setelah kita sensor, setelah kita dubbing. Kemarin bisa jadi memarahi orang, hari ini tidak. Karena menampakkan yang bagus sehingga enak ditonton. Yang kedua, spirit ittaqullah itu adalah mengisi waktu sesuatu yang bermanfaat. Selalu itu, waktunya diisi dengan manfaat. Yaitu untuk apa? Ibadah, evaluasi, belajar, bekerja. Selalu itu. Yang ketiga, ia punya tekad untuk selalu mengisi waktu hari esok itu harus lebih baik. Sesuai dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Man kana yaumuhu, barang siapa yang menjadikan hari ini itu khairan, lebih baik min amsihi fahuwa rabihun, maka ia akan menjadi orang yang beruntung. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan hari ini sama dengan hari kemarin,
maka ia akan menjadi orang yang maghbunun, rugi. Barang siapa yang menjadikan hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga di ayat ujung ayat ini, innallaha khabirum bima ta'malun. Supaya spirit kita selalu berbuat dan menyebarkan kebaikan, maka kita punya keimanan. Imanannya apa? Muraqabah. Khabir itu Allah mengawasi terus. Maka dalam istilah tasawuf disebut muraqabah. Muraqabah itu kita merasa diawasi. Ada CCTV. Dicatat oleh malaikat raqib dan atid itu. Itulah perilaku kita, sehingga sebelum Allah menayangkan tentang perilaku kita, dan dalam waktu yang dekat tampakkan besok harus lebih baik dari hari ini, supaya pada hari kiamat nanti tidak ada perilaku-perilaku yang jelek ditayangkan oleh Allah. Maka kita harus punya tekad untuk mau mengedit, mensensor, dan mendamping perilaku kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Jelas? Eces? Alhamdulillah rabbil alamin. Sakitu rupiah anu kahatur, mudah-mudahan tahun 2024 ini Allah senantiasa memberikan kepada kita sehat, panjang umur, dan diiringi dengan keberkahan. Segala urusannya mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan. Rezeki kita juga Allah mudahkan dan lancarkan, serta luaskan. Mudah-mudahan segala apa yang belum tercapai Allah kabulkan, Allah ijabah. Keluarga kita semakin sakinah, mawaddah, warahmah, dan putra-putri kita, cucu-cucu kita juga semakin soleh dan solehah. Lingkungan komplek kita juga mudah-mudahan semakin soleh dan solehah. Itu saja, kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.